Hai guys, teman-teman and welcome back to my channel. Nah, balik lagi di channel gue. Dan kali ini langsung aja deh, sesuai dengan judulnya, kali ini gue akan mereview salah satu air purifier dari Daikin, yaitu MC30 VVMH. Jadi ini bisa dibilang air purifier yang paling basic dari Daikin gitu. Nah, seperti apa kita akan lihat, dan di video ini gue tidak akan memberikan kalian view dari air purifiernya aja, tapi juga gimana cara makainya. Terus kira-kira langkah-langkah preparationnya juga seperti apa. Kita videonya, nah kayak gimana sih? Langsung aja kita lihat yuk kayak gimana. Oke guys, jadi ini adalah tampilan dari air purifier Daikin MC30 VVMH gitu. Ini bagian atasnya. Terus ini adalah tempat keluar udara bersihnya ya guys. Ini bagian depan. Nah, bagian sampingnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah udara kotor masuk dari sini, dari samping kiri, terus dari samping kanan, sama bagian bawah. Dia masuk dari 3 arah, jadi kiri, kanan, sama bawah gitu. Nah, ini yang masih di seal ini adalah sensor PM2,5-nya gitu. Terus yang perlu kalian tahu juga adalah bagian belakang. Ini adalah data kelistrikannya guys. Dia bisa lihat kan MC30 VVMH. Terus daya yang dipakai adalah 16 watt gitu. Terus ini adalah buatan Korea. Berat bersihnya 5 kg. Kalau sama boxnya 6 kg gitu. Oke. Nah, jadi sebelum kalian mengoperasikan si air purifier ini, langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah nggak langsung dicolokin guys. Jadi dibuka dulu nih. Ini warna putih. Ini cover depannya dibuka dulu gitu. Bukanya kayak gimana? Gampang kok. Jadi dari bawah nih dibuka, ditarik gini. Tuh. Oke, ini udah kebuka. Nah, tinggal diangkat aja. Gitu, diangkat aja. Oke, singkirin. Nah, di sini kalian akan melihat ada sebuah filter. Ini adalah pre-filternya. Oh, jadi warnanya abu-abu, dan kalau kalian baru pertama kali unboxing, dia akan diplastikin. Gitu. Sekarang kita buka. Nah, ini cara bukanya. Yang ini nih ditekan ke bawah. Gitu caranya. Oke, ini adalah pre-filternya. Nah, di belakangnya adalah filter anti bau yang warna hitam. Ini semuanya diplastikin guys, semuanya nih, tiga-tiganya. Nah, ini adalah filter HEPA atau HEPA filter lah bahasa Inggrisnya. Gitu, jadi ada 3 filter. Nah, ini kepisah nih guys, yang warna hitam ini filter anti baunya, dia kepisah. Jadi semuanya kepisah, tapi di dalam satu air purifier gini nih, gitu. Jadi plastiknya masing-masing. Gitu. Nah, ini kalian harus bener nih meletakkannya. Jadi memang udah didesain kayak gini, front, bagian depan. Nah, ini jangan dicuci. Ada tulisannya do not wash. Tapi kalian kalau misalnya udah kotor, divakum. Pokoknya jangan sampai kena air, jangan sampai dicuci. Jadi cara bersihnya divakum. Gitu. Oke, bentuknya kayak gini guys. Oh. Dan HEPA filter ini berdasarkan informasi yang gue dapet, diganti setiap 2 tahun sekali. Gitu. Sorry kalau misalnya salah, tapi yang gue dapetin informasinya adalah dia 2 tahun sekali baru bisa diganti. Nah, ini adalah fan-nya. Jadi ini adalah alat yang bertanggung jawab untuk membersihkan udara, menyalurkan udara yang ke bagian atas. Ini kita taruh lagi, jangan sampai ketuker ya guys. Jadi ini dulu yang paling belakang. Dia adalah garda belakang. Gitu. Nah, ini juga kalian karena masih diplastikin, jadi kalian harus pastiin semua bagian pengait ini yang nonjol-nonjol ini mengunci si filter anti baunya gitu. Oke, dia di bagian belakang. Nah, caranya adalah ini kan ada kayak slot nih, bagian bawahnya ada 2. Didudukkan dulu, baru udah kalian dorong sampai bunyi klik. Nah, gitu. Ini juga. Nah, gitu. Nah, sama ini untuk pasang kembali si penutup yang depan. Nah, ini kan ada slot juga nih. Nah, kalian masukin ke slotnya. Nah, gitu. Ini ditekan. Dah. Jadi kita udah siap untuk menggunakan air purifier ini. Ini masih ini plastiknya masih belum gue buka karena sayang aja, ini kan glossy ya guys. Ini takutnya kalau misalnya kebuka ntar kegores-gores, sayang aja sih. Gitu. Oke. Sekarang kita akan lihat cara makainya bagaimana. Oke.
Nah ini kondisinya soket apa namanya, colokannya belum gue masuk ke stop kontak ya. Jadi kita masukin dulu si colokannya ya. Apa sih bahasa Inggris short ya? Ini kita masukin dulu ke mana namanya stop kontak. Nah itu kan tadi nyala tuh pas dicolokin. Nah dia akan nyala semua lampunya sebelum alat ini bener-bener bisa dipakai gitu. Nggak usah panik, dia akan nyala dulu kayak beberapa detik doang sih. Itu baru cara pakainya adalah tombol powernya ini kita tekan sekali aja gitu, dia akan hijau semua. Nah lampu indikatornya ini kan ada das yang warna hijau, ada das PM2,5. Nah ini 1, 2, 3, 4 ini yang gambar kayak baling-baling, ini adalah fan speed. Ini fan speed 1, 2, 3, dan ini adalah turbo. Nah kalau auto adalah kipas yang kecepatannya otomatis. Jadi kalau misalnya kalian pas lagi beres kamar nih, terus kamarnya kelihatan kayak berdebu banget, nanti dia akan kencang sendiri. Nah kalau misalnya dirasa dia udah normal, udaranya udah sehat lagi, dia akan balik ke settingan normal gitu. Ini emang suaranya halus banget guys. Emang gue sengaja settingnya 2. Kenapa nggak 1 bang? Kalau 1 gue kayak terlalu hening gitu. Gue kayak suka mikir ini alat bekerja apa kagak sih. Jadi gue lebih seneng di setting fan-nya 2 gitu. Nah kalau mode econo ya pastinya ini mode hemat daya. Nah kalau pollen ini adalah untuk membersihkan partikel yang seukuran dengan serbuk sari gitu. Nah cara makainya atau mindahinnya gimana? Tinggal di cat aja nih fan mode-nya. Nah untuk das sama PM2,5-nya ini dia nggak akan mantang di warna hijau aja guys. Ini kebetulan karena gue matiin jadi kamar gue udah fine aja. Nah warnanya hijau kalau misalnya udah oke. Kalau misalnya agak sedikit kotor dia akan warnanya orange. Nah kalau lagi parah banget dia akan warnanya merah gitu. Oke. Ini kalau misalnya ganti-ganti pencet AC guys, cuman tuh dia akan agak kencang. Ini turbo, ini paling kencang banget suaranya sih, dan nggak akan notice juga, orang nggak akan keganggu kalau lagi bersihin kamar sih biasanya gitu. Nah ini auto dia akan menyesuaikan dengan kondisi kualitas udara pada saat itu. Nah ini mode econo, mode hematnya. Nah ini untuk pollen, untuk membersihkan partikel-partikel yang seukuran serbuk sari gitu. Ini gue balikin normal ya guys, yang ke fan speed 2. Gitu aja cara makainya, gampang kan guys? Jadi gampang banget. Ini karena cuman 2 tombol doang gitu. Oke, jadi ada tombol ada lampu indikatornya das sampai 2,5. Ini aja sih yang jadi konsen karena memang dia sifatnya dinamis, nggak statis kayak lampu indikator yang lain nih. Dia warnanya hijaunya stabil aja, nggak akan berubah warna gitu. Oke. Nah nanti dia keluar udah bersih dari atas ini. Ini ada, kalau misal kalian rasain di atasnya dia kayak ada angin. Nah ini memang ada fan-nya di dalamnya gitu guys. Nah itu tadi guys cara menggunakan dari air purifier Daikin MC30 VVMH. Terus dari kita udah lihat tampilannya gimana juga, terus langkah-langkah preparation atau persiapan sebelum menggunakan air purifiernya tadi gitu. Nah sekarang gue akan memberitahu kepada kalian plus minus dari air purifier ini. Dari plusnya dulu kali ya. Plusnya adalah ini alat mudah banget digunakan karena kan tadi kalian sendiri cuma ada 2 tombol kan, jadi perpindahannya cuma ya itu aja gitu. Jadi nggak akan ngebingungin buat orang yang baru pertama kali pakai air purifier. Cepatan nggak sih gue ngomong? Itu yang pertama. Yang kedua dayanya juga rendah banget. Jadi kalau misalnya kalian buka manual booknya itu akan ada tuh penggunaan daya kalau misalnya kalian setting kipas yang nomor 1, 2, 3 sama turbo itu akan berapa. Nah setahu gue sih yang seingat gue yang paling rendah itu cuma 5 watt. Kalau misalnya kalian fan speed 1 itu konsumsi daya cuma 5 watt, jadi memang hemat banget. Gue nggak ngerti sih econo itu bakalan nyedot dayanya berapa lagi karena yang 5 watt aja, yang fan speed 1 aja cuma 5 watt gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga dimensinya juga kompak sih, maksudnya kalau kalian pernah lihat air purifier itu banyak banget yang lebih gede dari itu gitu, dan yang lebih kecil juga ada, tapi kalau lebih kecil kalau gue pribadi ini selera ya guys, ini selera yang mendapat ke pribadi. Kalau lebih kecil dari itu kayak gue nggak yakin alat itu mampu lebih efektif aja membersihkan udara kamar gue yang ukurannya berapa sih nih, 2,5 kali 3,7 meter ini gitu. Yang ketiga, yang keempat apa ya,
Yang keempat kayaknya udah deh 3 aja deh gitu. Nah itu plusnya. Nah minusnya adalah yang pertama, karena dia mungkin air purifier yang paling basic kali ya, jadi dia nggak ada fitur untuk menyemburkan atau menghembuskan ion-ion kayak misalnya plasma classic-nya Sharp atau nano EG-nya Panasonic gitu. Nah sebenarnya kan kalau kita lihat Sharp maupun Panasonic pun yang paling basic pun dia udah punya fitur untuk menyemburkan ion. Nah ini nggak ada gitu, jadi minusnya di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena ini udah sebulan dan karena rumah gue juga sempat habis renovasi, ada banyak banget cat yang masuk di kamar ini, mulai cat tembok buat tembok, terus cat minyak untuk kayu. Itu kan cat minyak paling parah ya baunya gitu, dan alat ini nggak cukup mampu untuk menghilangkan bau cat. Padahal kalau misalnya kalian lihat iklannya, dia bisa membersihkan atau menghilangkan bau cat gitu. Jadi buat gue pribadi alat ini tidak cukup efektif gitu untuk menghilangkan bau cat. Itu yang kedua kelemahannya. Terus yang ketiga adalah dia ini filternya, gue nggak tahu apakah air purifier yang lain untuk penggantian filternya, terutama untuk filter anti bau. Kalau HEPA ya udah deh, kalau filter anti baunya gue nggak tahu sesering apa. Kalau ini harus diganti sekitar 3 bulan sekali. Jadi kayak PM2,5 filternya Asadikin gue tuh yang kemarin premium inverter gitu. Jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari air purifier ini. Nah sekarang harganya berapa? Kalau misalkan tertarik untuk beli, range harganya di kisaran 1.500.000 sampai 2.500.000, di range itu aja. Jadi kalian siapin ya paling mentok di 2,5 juta deh. Tergantung kalian belinya di mana. Kalian lebih condong atau kalian prefer belinya di mana, di online ataukah di offline gitu. Jadi range harganya sekitaran itu. Oke. Dan itu aja sih paling yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Oh iya, nah untuk membersihkan si filter 3 filter itu jangan ada dicuci pakai air. Jadi pakai vacuum cleaner aja. Jangan dikasih air, jangan dicuci pakai air, jangan disikat. Aduh, jangan. Jadi memang harus divakum aja. Dan untuk membersihkannya sendiri 2 bulan sekali atau seminggu sekali, tergantung dari kalian pakainya berapa lama dalam sehari gitu. Tergantung frekuensi kalian pakainya berapa lama gitu. Apalagi ya kira-kira itu aja sih guys informasi yang bisa gue kasih. Kalau misalnya nanti ada masih pertanyaan ataupun mungkin ada informasi yang belum sempat gue sebutin, nanti silakan tanya di kolom komentar. Insyaallah gue akan jawab as soon as possible. Oke, Tamano pamit. Nanti kita akan bikin video apa lagi, tunggu aja. Silakan kalau misalnya kalian suka bisa di like, kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa, demi perbaikan atau evaluasi video Tamano yang akan datang. Oke, Tamano pamit undur diri dan see you on the video. Thank you udah nonton video Tamano hari ini and have a nice weekend.